Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita lalui hari ini setelah bangun subuh tadi dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat walafiat. Sampai dengan detik ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk menghirup udara di atas bumi, untuk sama-sama menambah amalan ibadah dengan thalabul ilm di waktu ini, di tempat yang mulia ini. Semoga amal kita semuanya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya ila yaumul qiyamah. Hadirin para jamaah, ibu-ibu yang Allah muliakan, jumpa kembali di pengajian bulanan Jumat terakhir di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Hiyat, melalui Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita istiqomah untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga menambah-nambah amal ibadah untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di waktu yang singkat ini sama-sama kita belajar kepada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Asham, Al-Imam Hatim Al-Asham. Beliau mengatakan, man sorofa arba'an ila arba'in wajadal jannah, ay man taroka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkara kemudian dia fokuskan menuju kepada 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan ganjaran surga oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya tidak pantas dengan ibadah kita, tidak pantas dengan sholat kita, tidak pantas dengan puasa kita, tapi kita hanya mengharap, mengemis daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 perkara yang jika ditinggalkan lalu kita sekalian menghadapkan, memfokuskan kepada 4-nya lagi, menjadi penyebab kita akan mendapatkan surga Allah Ta'ala? Yang pertama, an-nauma ilal kubri, tidur. Kita meninggalkan tidur lalu kita fokus kepada kuburan. Itu yang pertama. Apa mananya? Bi antaroka rohatan naum wa tawajjaha ila rohatihi fil kubri bi an amila amalan sholihan li ajlihi. Tinggalkan yang pertama, kesenangan, keenaan tidur. Kemudian kita fokus untuk memikirkan kuburan. Dengan cara bagaimana? Bi an amila amalan sholihan, dengan cara memperbanyak amal soleh. Termasuk sore ini mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang beramal soleh. Ini bekal untuk kita menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang wetan mengatakan wis ramangsane Bu, awake dhewe ki turu wae. Tahu artinya enggak? Sudah enggak saatnya Bu, tidur terus. Saatnya untuk menambah amal kebaikan, saatnya untuk nambah ibadah kepada Allah Ta'ala, mau yang sunnah mau yang wajib, selama Allah masih berikan kita kesempatan. Nah, termasuk sore ini semua hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau bukan karena hidayah nggak akan pernah bisa Bu. Ngaji seperti ini Masya Allah, padahal pendek loh, pendek Bu. Tadi
Awal dengan membaca surat Yasin, setengah 2 tadi ya Bu, surat Yasin. Kemudian selesai Yasin, dibuka membaca Al-Quran, kemudian sambutan, sambutan ceramahnya, Masya Allah, beketunya Bu. Bersambutan baca maulid udah, berjanji awal akhir selesai, ceramah paling 20-30 menit selesai. Tapi apa pahalanya? Masya Allah, mengalahkan nih satu orang yang punya amalan. Apa amalannya? Satu, sholat sunat 1000 rakaat. Ditambah menengok orang sakit 1000 orang. Ditambah menguburkan 1000 jenazah. Kalah itu semuanya dengan hanya duduk sekejap sebentar di majelis taklim masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena pahalanya nggak dibuka sama Allah Ta'ala, jadi nggak tertarik. Coba kalau pahalanya dibuka, wah yang ngaji paling seperti ini, tertarik semuanya. Nah, kita termasuk orang yang di dalamnya, artinya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang harus kita tinggalkan dan kita balikkan, kita fokuskan adalah kurangi tidur. Jangan banyak tidur, artinya jangan banyak leha-leha, tapi fokuslah untuk apa? Perbekalan kembali kepada Allah, perbekalan nanti masuk kuburan, yaitu dengan amal soleh. Coba nanti malam Bu, kita mau tidur, habis wudhu, sholat duhur 2 rakaat, kemudian rebahan menghadap ke kiblat seperti jenazah yang dikuburkan. Sunnah tidur seperti itu. Jadi nggak boleh tengkurap, nggak boleh melemah tidur itu, tapi miring kepala sebelah sana, apa namanya, kidul, selatan, utara ya, kepala di utara, kakinya di selatan. Kemudian ini posisi muka menghadap ke kiblat. Coba bayangkan sama kita, bagaimana ya seandainya Israel malam ini menyambut saya terus mau sambat sama siapa, sama teriak sama siapa, padahal sakitnya orang sakatul maut, orang dicabut rohnya melebihi 300 kali bacokan pedang. Lalu besok paginya dirukung banyak orang, saya dimandikan rame-rame, saya disolat kafani rame-rame, dibawa ke masjid disolati, kemudian dibawa ke kuburan, lalu di situ dikubur, diuruk, ditinggalkan. Bayangkan itu semuanya. Ini sudah saatnya. Umur sudah, Masya Allah, umur kita udah sepuh belum Bu? Ada yang 20 tahun? Sudah ini, Masya Allah. Maka tadi Bu Dedi tadi selawat ya, Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim, Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Teringat 25 tahun yang lalu, dulu ada lomba selawat itu, masjidnya masih di sini dulu ya, Masya Allah. Ingat ya? Ya Allah, tahun berapa Bu? 98 kalau nggak salah itu. Masih langsing ya, Masya Allah. Naiknya dari sana. Ini semua ini kuncen semua, ini kuncen semuanya, Masya Allah. Bu Haji, Bu Yahya, ini kuncen semua ini sini, Masya Allah. Kan dia lahir belum ya kira-kira? Udah lahir? Belum lahir. Kelak? Iya, masih ada mertua saya di sini. Insya Allah, itu lomba dulu. Ingat jadi selawat itu, ya Allah. Ingat seterbayang 25 tahun. Berarti udah tua kita itu. Udah tua belum Bu? Tua sudah di sini tuh. Jadi ini orang lama semua ini. Halo, orang lama. Masya Allah. Kuncen cipta Mas ya. Masih sehat semuanya, panjang umur semuanya, masih udah punya anak, udah punya cucu. Alhamdulillah, sing saya sedayana Bu ya. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Meninggalkan banyak tidur, fokuslah kepada amal soleh untuk perbekalan masuk ke kubur. Satu. Yang kedua, kata beliau, wal fakhra ilal mizan. Tinggalkanlah umuk, kesombongan, lalu fokuskan kita kepada timbangan amal. Apa yang dimaksud? Bi antara kata tawula ala nas bi ta'didil manakibi wa tawajjaha ila amalil hasanati li ajli ziyadatiha fil mizan. Meninggalkan sombong kepada sesama manusia dengan menghitung-hitung, nih lihat harta saya, nih lihat pangkat kedudukan saya, nih lihat nasab saya,
nih lihat kekayaan saya, nih lihat pengaruh saya. Udah, tinggalkan itu semuanya. Nggak akan bisa menyelamatkan kita. Harta yang kita cari nggak bisa nyelamatin. Kedudukan yang kita capek, Masya Allah, jabatan, apa akhirnya? Orang menjabat akhirnya apa? Mantan. Bukan mantan kabogo. Mantan selesai. Mantan pejabat lah. Dari yang paling bawah nih, mantan Pak RT ayah, mantan Pak RW ayah, mantan lurah, mantan bupati, mantan camat, mantan gubernur, bahkan sampai mantan. Tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan, gak akan dibawa enggak. Bahkan punten Bu, kalau kita meninggal dunia baru sekian menit orang nengok nggak nyebut nama kita. Apa katanya? Punten, jenazahnya paling mana? Nama pun nggak mau nih bersatu dengan kita. Apalagi pangkat, apalagi kedudukan. Wes, tinggalkan kesombongan itu, tapi fokuslah pada timbangan amal, kata beliau. Dengan apa? Wa tawajjah ila amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan. Tiap hari menambah amal. Kita datang ke pengajian, ya Allah, saya niat ngaji, ya Allah, melaksanakan perintah kewajiban darimu. Yang kedua niat, ya Allah, nambah pundi-pundi amal di timbangan saya. Berikan saya keikhlasan karena mengharap ridhomu, ya Allah. Terimalah amal ibadah ini, ya Allah. Nyapu Bu, itu urusan apa nyapu teh? Dunia atau akhirat Bu? Halo? Nyapu urusan apa Bu? Dunia. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah, baca bismillah dulu, jadi amal akhirat. Nyapu pun pahalanya masuk timbangan amal kebaikan. Wes gitu Bu, tinggalkan itu semuanya udah. Tinggalkan. Wes ram zaman nih. 25 tahun yang lalu ternyata sudah tuh. Robbi ya Allah. Tadi saya lagi wudu, Masya Allah, terngiang-ngiang nih teh. Kelengangke nom. Hari badan sudah tua, tapi perasaan masih wajar nggak? Itu yang kedua. Yang ketiganya kata beliau, warohata ilal sirat bi antara karohatal badan wa tawajjaha ila amalin yusri'ul murura ala sirati wa dalika bi isra'i ijtinabil ma'asi. Tinggalkan kesenangan dunia nih, tinggalkan kesenangan dunia, fokuskan kita kepada siratal mustaqim. Wis ora zamane, boleh kita bersenang-senang boleh, tapi ojo kebablasan. Seneng terus, lupa nanti mau lewat jembatan tuh. Siratal mustaqim yang ngerinya luar biasa itu dari jembatan Bu, kalau jatuh itu jahanam bawahnya. Jatuh sampai permukaan neraka jahanam 70 tahun. Sebelum jatuh ke dasar neraka tersebut, ditampani dulu, diterima dulu sama besi-besi lancip yang berlembing-lembing. Itu orang sampai bawah hancur sudah badannya. Sirat, lama ini perjalanan ini. Rambut satu dibelah menjadi 7. Masya Allah. Ada yang berjalan seperti kilat. Siapa mereka? Para anbiya wal mursalin. Ada yang seperti angin, seperti burung yang terbang, seperti kuda yang lari. Ada orang seperti orang berlari, ada seperti jalan biasa. Bahkan ada yang ngesot. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang baru sedikit sudah jatuh ke bawah. Ini yang kita pikirkan. Semua akan melewati jembatan itu. Jembatan yang sangat mengerikan, jembatan di bawahnya neraka jahanam yang panas yang sangat luar biasa, dengan ular-ular berbisa, dengan kalajengking yang luar biasa, dengan besi-besi yang lancip yang membara semuanya. Kalau nasibnya jatuh ke bawah sudah hilang semua, hancur semuanya. Tapi nggak akan pernah mati, hidupkan kembali, hancur kembali terus, itu semua akan lewat sirat itu. Yuk fokuskan. Tinggalkan kesenangan yang berlebihan dalam hidup ini, tapi fokuskan nanti saya mau lewat sirat, akan saya bawa enggak ya anak-anak saya,
Akan saya bawa enggak ya suami saya? Akan saya bawa enggak ya keluarga saya? Bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib saya? Kalau ini sudah ditekankan di hati, insya Allah Bu, semangat ibadah jadi membara di hati kita. Tapi kalau banyak bersenang-senang urusan dunia, jadi ini apa Bu? Males ibadahnya, alias memble ibadahnya. Itu yang keberapa Bu? 3. Yang terakhir, yang keempat, kata beliau, wasyahwata ilal jannah, tinggalkan syahwat, kesenangan hawa nafsu, lalu fokuskan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bi antara kasyahwata wa tawajjah ilal masyaqqatil ibadat fa inal jannah huffat bil makarih kama fil hadis. Tinggalkan kesenangan-kesenangan yang menipu, tapi kita fokus untuk meraih surganya Allah Ta'ala dengan amalan-amal ibadah yang terkadang membosankan, yang terkadang membuat kita jenuh, yang terkadang membuat kita males, karena surga itu mahal, nggak murah itu surga. Bangun malam itu ya Allah berat. Koma sekarang subuhnya jam berapa Bu? 04 lebih 01 setengah menit. Berat ini Bu, bagi orang yang nggak diberi hidayah, berat untuk bangun malam. Ngaji seperti ini susah nggak kira-kira? Susah Bu. Enaknya apa jam segini? Tidur sudah, koma habis hujan. Ya Allah, saya saja sudah kecil ngaji pora kira udah ngene. Ternyata awal ayat suaraan semangat ini, masya Allah Bu ya. Ini berat Bu. Enaknya sudah godaan luar biasa, godaan luar biasa. Tidur mujung di kasur paling enak sudah. Surga ini berat, surga ini mahal Bu ya. Mahal kenapa? Ya Allah, nggak gratis. Ditebusnya dengan bagaimana? Amalan-amalan yang terkadang membuat kita capek, amalan-amalan yang terkadang membuat kita bosan, amalan-amalan yang membuat kita jenuh. Tapi ya sudah, kita fokus ke sana. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau nggak surga, neraka. Nah, salah satu jalan menempuh surga, apa kata Nabi? Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu la tariqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan nih menuju tempat pengajian nih dari rumah, walaupun di tempat ngaji juga nggak mudeng, pulang juga nggak tahu lah, yang penting duduk umpamanya. Apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Allah gampangkan orang tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya Bu, orang datang ke pengajian teh mau jalan kemana? Ke surga. Kalau di dunia sudah sering jalan ke taman surga, insya Allah di akhirat benar-benar masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan, kata Al-Imam Hatim Al-Ashab, barang siapa yang meninggalkan 4 perkara lalu fokus menuju kepada 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, meninggalkan banyak tidur. Fokuslah bahwa kita itu akan masuk ke kuburan. Lalu caranya dengan cara bagaimana? Perbanyak amal soleh. 1. Yang keduanya, wal fakhro ilal mizan. Tinggalkan kesombongan. Saya punya pangkat, alhamdulillah. Saya punya kedudukan, alhamdulillah. Saya hartanya banyak, alhamdulillah. Tapi jangan disombongkan. Itu nggak akan bisa menolong kalian di akhirat nanti. Nggak akan bisa membantu kita. Semua akan kita tinggalkan semuanya. Tapi fokuslah kepada apa? Fokuslah kepada timbangan amal. Timbangan apa Bu? Amal sedikit-sedikit ya Allah. Kenapa puasa sunnah? Niatkan ya Allah, berikan kami, terima puasa sunnah saya, berikan saya pahala untuk memperberat timbangan amal saya. Baca Quran itu Bu, 1 muka 2 muka, kalau niatkan karena Allah Ta'ala kayaknya berat, tapi bukan berat sebenarnya, karena kita sudah menyimpan pundi-pundi emas di timbangan amal kita. Baca Quran, ada kesempatan lagi, pegang tasbihnya, baca naon? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Niatkan untuk Allah Ta'ala, insya Allah akan menjadi tambahan amal di timbangan amal kita kelak di akhirat. Yang ketiganya, warohata ila sirat. Tinggalkan daripada kesenangan-kesenangan badaniah, kesenangan-kesenangan dunia yang berlebihan. Ingat, kita semua akan melewati jembatan yang sangat mengerikan. Tidak terkecuali seluruh manusia akan lewat itu, di mana bawahnya neraka yang menyala-nyala, rambut satu dibelah menjadi 7, tajamnya sangat luar biasa. Mau nggak mau semua akan lewat. Nah, kita harus punya amal. Amal yang bagaimana? Amal yang untuk mempercepat lewat di sirat dengan selamat.
Caranya bagaimana? Wa isra'i istinabil ma'asi di dunia. Yuk percepatlah kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita meninggalkan kemaksiatan, maka insya Allah nanti di Shiratal Mustaqim kita akan lewat dengan cepat sampai ke surganya Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, wasyahwata ilal jannah, tinggalkan kesenangan-kesenangan hawa nafsu, tapi fokuslah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan amalan-amalan ibadah yang terkadang membosankan, yang terkadang buat kita tuh mangkel, membuat kita tuh apa namanya lah, ngantuk lagi, ngantuk-ngantuknya salat hadan deui. Tapi harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa sudah ini. Subuh sekarang dinginnya minta ampun ya Allah. Enggak, sekarang kita Bandung sudah kayak dulu. Beda 25 tahun yang lalu. Terus dulu dinginnya minta ampun. Sekarang Bandung panas sih Jakarta, ya Allah. Apa Bu? Iya, hardang sudah. Luar biasa ya. Jadi ada berapa Bu? Kata beliau ada 4 perkara yang kalau kita tinggalkan lalu kita fokus kepada 4 perkara, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tos gitu ngajinya Bu ya, pendek ngajinya, Masya Allah, selawatannya panjang, Qurannya panjang, tapi mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita doakan putri Bapak Andes Rida Nurul Hidayah dan juga siapapun yang sedang sakit lahir, sakit batin, yang nggak bisa sembuh satu persatu nama-namanya. Mudah-mudahan sakit apapun yang dideritanya Allah segera berikan kesembuhan, berikan kesehatan, dicabut penyakitnya, diganti dengan kesehatan yang sempurna, boleh seperti sejak kala, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi wajhal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na al Qur'anil Karim min suratul Fatihah surat Yasin wa ma badaha ila hadrati ruhi sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala hadrati jami' khadim al-anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wa li jamil malaikatil muqarrabin wa ala hadrati jami' khulafa rasyidin sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa ila arwahi jami' ashabi rasulillahi ajmain khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa ala jami' salihin wa ila arwahi jami' Allah ta'ala wa jami' al-kubur khususan ila ustadi wa bi Asuri bin Badawi wa jami' al-kubur hadhil jamaah khususan ila ruhi. Maka sebut ahli kuburnya masing-masing. Fi ahbidika maradiga ya jawab al-fadhi ya jawab ya maliki ya jawab. Kibah kibin kibah jurisi maki bajuki marazuki Muhammad Yusuf bin Sibna simaki ya sanad Yusuf. Dan jami'al kubur muslimat wa muslimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrim min ajrihim wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrim min ajrihim wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bijahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi suratul yasin wa suratul yasin barakah hadal majlis ya Allah ya Allah ya Allah anta qadiya hajati amin ya Allah amin ya Allah yassir lana sahhil lana salimna fi hajatina wa hajat hadil jamaah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma tawwil umrana wa tawwil umra hadil jamaah sehat wal afiyah sehat wal afiyah sehat wal afiyah istiqomah bil ibadah ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin. Sebut anak-anak kita Bu. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ij'al ladana waj'al talamidana waladan sholihan. Allahumma rizqhum ilman nafi'an, Allahumma zidhum ilman nafi'an, Allahumma faqihhum fid din. Sarang-sarang Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan manfaat buat pribadi saya dan umumnya buat kita sekalian. Hatur nuhun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.